الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami sedang dan akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu adalah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kamu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, serta siapapun yang mendengarkan serta menyaksikan kajian pada kesempatan ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan,
Semoga Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita. Rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah salawat dan salam yang kita haturkan, Allah memberikan kita semua istiqomah untuk membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Dengan rahmat Allah, semoga kita digolongkan sebagai umat Sayyidina Muhammad yang berupaya, berusaha melaksanakan ittiba'us sunnah beliau. Dengan rahmat Allah, semoga kita kelak termasuk dari golongan yang meminum dari telaga Al-Kautsar yang Allah hadiahkan secara langsung bahkan ketika masih berada di dunia. Inna a'tainakal kautsar. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak bahkan mulai di dunia hingga kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan dengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semua bahwa kita tidak hanya berharap dengan tutur kata, dengan ucapan memohon syafaat baginda Rasul. Mari kita buktikan dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasul. Fi kulli ahyanina, setiap saat dari waktu yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 133 sekaligus ayat 134. Ini ayat luar biasa. Semoga menambah keimanan, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena di sini menjadi ada sesuatu yang prinsip sekali, khususnya berkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan, am kuntum syuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ila akhiril ayat. Bahwa ketika ini diartikan kemudian, adakah kamu hadir, atau bahasa lainnya menyaksikan, ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Maka kemudian mereka menjawab, kami sedang, berarti sedang, dan akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Yaqulu ta'ala muhtajjan 'alal musyrikina minal arabi abna'i Ismail ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Faqala lahum ma ta'buduna min ba'di. Jadi firman Allah ini sebenarnya adalah bentuk jawaban muhtajjan, bentuk penolakan, jawaban sekaligus penolakan
bagi mereka orang-orang musyrikin, baik itu yang berada di Arab ataupun di luarnya, dari turunan Nabi Ismail dan mereka orang-orang yang kufar dari golongan Bani Israel. Jadi kata-kata adakah kamu hadir ini maknanya sangat luas, Pak. Kenapa? Ini bertanya Allah kepada orang-orang yang kufar itu, yang musyrik itu. Kenapa? Karena nenek moyang mereka dulu ketika ditanya oleh bapak mereka, Nabi Yakub kan julukannya Israel. Keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Israel, yaitu disebut dengan Bani Israel. Lah keturunannya itu anak-anak dari Nabi Yakub ini, mereka ketika ditanya oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah? Apa, bukan siapa. Apa, ma. Nanti maknanya ma ini dikupas lagi, Pak. Bukan man, bukan siapa, ma. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ditanyakan kepada anak-anaknya, mereka semuanya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah. Makanya dimulai dengan kata-kata am kuntum syuhada. Hei orang-orang yang musyrik, hei orang-orang yang tidak beriman kepadaku, kepada Allah, yang kemudian menduakanku, yang menyembah selain aku, terutama Bani Israel ini, Pak. Apa kamu hadir ketika bapakmu, nenek moyangmu itu yang diberi julukan Israel ketika hendak meninggal, dia bertanya kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya Nabi Yakub itu otomatis nenek moyangnya Bani Israel selanjutnya kan. Apakah kamu hadir? Nah, andaikan kamu hadir menyaksikan peristiwa menjelang wafatnya Nabi Yakub, kalian melihat bahwa nenek moyang kalian semuanya menyembah nenek moyang sebelumnya, yaitu ilaha wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ini jawaban ini. Jadi kalau kemudian ada yang tidak sama dengan ayah mereka, nenek moyang mereka, lah terus mereka mengikuti siapa? Nah, kurang lebih begitu. Makanya Allah bertanya dengan pertanyaan, apakah kalian hadir? Apakah kalian menyaksikan peristiwa itu? Andaikan kalian tahu, maka kalian tidak akan pernah syirik, tidak akan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena disampaikan juga mengapa Allah memerintahkan bertanya tentang kehadiran mereka, bukan bertanya tentang adakah pesan yang tercantum dalam kitab suci mereka. Itu semua karena dalam Taurat maupun Injil, dalam bentuknya yang sekarang pun tidak ditemukan perintah mempersekutukan Allah, sehingga tidak ada alasan lain yang dapat diajukan oleh mereka yang enggan menyembah Allah yang Maha Esa, kecuali bahwa mereka itu sendiri pernah mendengarnya langsung. Jadi kalau benar-benar tahu peristiwa ini, nggak akan sembarangan, Pak. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yakub berwasiat tentang ibadah ini ketika tanda-tanda wafatnya menjelang? Karena kebanyakan ini waktu yang istimewa, ini hal yang penting yang disampaikan. Bahkan banyak di antara kita mengalaminya mungkin. Ketika hendak wafat ada pesan,
atau beberapa hari sebelum wafat ada nasihat, ada arahan yang harusnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu kita ikuti, kita laksanakan. Jadi itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mengapa yang ditanyakan adalah kehadiran mereka pada saat-saat kedatangan tanda itu? Ini adalah waktu yang istimewa, yang kadang sesuatu yang penting yang disampaikan, yang diingatkan kepada keturunannya. Banyak di antara kita ketika entah nenek, entah kakek atau sesepuh kita hendak meninggal, dipesankan biasanya, awas jangan lupa sholat, awas jaga adikmu, hormati kakakmu. Biasanya begitu. Sama. Kenapa? Karena menjelang wafat itu adalah sesuatu yang istimewa. Kemudian dalam ayat ini ada sesuatu yang meyakinkan, dalam bentuk yang sangat meyakinkan ketika mereka ditanya oleh Nabi Yakub. Lalu setelah mereka sendiri menjawab, jawaban itulah yang merupakan wasiat dari Nabi Yakub. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kenapa kemudian redaksinya atau pertanyaannya berbunyi apa? Bukan siapa yang kamu sembah, karena kata apa dapat mencakup lebih banyak hal daripada kata siapa. Bukankah orang Yahudi dan selainnya yang menyembah makhluk tak berakal? Orang-orang Yahudi pernah menyembah anak sapi ketika ditinggal oleh Nabi Musa naik ke Tursina. Yang lainnya menyembah berhala, ada lagi yang menyembah bintang, dewa-dewa, matahari. Makanya mereka yang tahu menjawab, kami kini, sekarang, sedang dan yang akan datang terus menerus menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim dan putra Nabi Ibrahim, lagi pamanmu yang sepangkat dengan ayahmu, yaitu Ismail, dan seterusnya. Maka qalu na'budu ilahaka wa ilaha baika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa hadha min babit taghlib. Ini menjadi sesuatu yang utama, yang prioritas. Kenapa? Li'anna Ismaila ammu. Kok di situ ada kata-kata ilahaka wa ilaha abaika? Kok ada kata-kata bapakmu, ayahmu? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata aba ini atau abun ini, wal arabu tusammiyal ammu aba. Karena kebiasaan orang Arab, paman itu disebut juga dengan bapak. Makanya katanya yang digunakan wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Bapaknya Nabi Yakub ini kan Ishak. Nah, manggil pamannya itu juga termasuk orang tua, bapak. Itu kebiasaan di Arab. Naqalahul Qurtubi, sebagian disampaikan oleh Imam Qurtubi. Waqad istadalla bihadhil ayatil karimah man ja'alal jidda aba. Termasuk kakek itu juga disebut sebagai orang tua. Makanya dalam hukum Islam disampaikan wa hajaba bihil ikhwah. Ada yang berpendapat kalau kakeknya masih hidup, saudara yang mayit ini tidak dapat warisan. Ada yang berpendapat demikian. Karena apa? Ada yang berpendapat kedudukan kakek itu seperti orang tua.
Kama huwa qaulu As-Siddiq, sebagaimana disampaikan beliau Abu Bakar As-Siddiq. Hakahul Bukhari, yang dikisahkan oleh Imam Bukhari anhu, min tariqi Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair, sebagaimana dari jalur Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Summa qala al-Bukhari, kemudian berkata Imam Bukhari, walam yakhtalif alaihi wa ilaihi dhahabat Aisyah ummul mukminin, dan ini tidak diperselisihkan, sebagaimana juga apa yang menjadi dasar dari ummul mukminin Sayyidah Aisyah. Wa bihi yaqulul Hasan al-Basri wa Tawus wa Ata wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ghairi wahidin min as-salaf wal khalaf, wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhur annahu yuqasimul ikhwah. Tapi menurut, ya, itu tadi pendapat yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, masyhurnya, umumnya, yang jumhurnya itu bahwa saudara tetap mendapatkan bagian. Ini bicara saking begitu berartinya kakek sebagai bentuk ayah dan saudara sebagai bagian dari orang tua, saudara ayah itu. Wa hakadzalika an Umar wa Utsman wa Ali wa Ibni Mas'ud wa Zaid bin Sabit wa jama'ah minas salaf wal khalaf. Wa ikhtaru sahiban Abi Hanifah al-Qadi Abu Yusuf. Ini dikisahkan dari Umar dan Utsman dan Ali, dari Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit, dan sejamaah dari salaf dan khalaf. Dan dipilihlah oleh salah satu murid dari Abi Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Walitaqririha maudhi'un akhar, dan penjelasan tentang hal tersebut akan dibahas pada pembahasan yang lain. Ini makna dari kata abaika, ya. Begitu berartinya ammun, paman itu yang kedudukannya seperti orang tua, gitu. Pak Le, Pak D itu kedudukannya seperti orang tua. Kemudian wa qawlu ilaha wahida, dan firman Allah tentang ilaha wahida, ilah yang satu, Tuhan yang satu. Ai nuwahhiduhu bil uluhiyyah wa la nusyriku bi syai'an